Halo, kembali lagi dengan kami Jawa Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya, ngobrol santai. Nah, ngobrol santai tentang Persebaya, mengulik Persebaya seluruhnya ini mungkinan. Nah, seperti apa kita saksikan. Oke, yang pertama saya tanyakan ini tentang sejarahnya bonek ya. Dulu awal berdirinya itu seperti apa, Cuk? Gimana ini? Tolong dijelaskan biar semuanya itu tahu gimana toh proses pembentukan nama bonek itu. Simpel aja. Bonek ini adalah kultur ya. Kota Surabaya itu dari dulu terkenal sepak bolanya yang kuat. Pada tahun 1987 ketika final perserikatan antara Persija Jakarta dengan Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno, bonek itu hadir ribuan di Stadion Gelora Bung Karno, memadati stadion itu. Awal mula itu direkomendasikan oleh Jawa Pos ya, kata-kata tretetet istilahnya. Dulu bonek itu kalau sekarang kan identik bonek itu truk kan, tapi dulu keren tuh, naik pesawat, ada naik kereta api, ada naik bus gitu. Bahkan tretetet itu adalah bus ya kayaknya. Oh ya, ini yang sering sekarang itu disebutnya itu estafet. Dulu itu tretetet, bukan estafet namanya. Nah, sedikit informasi saya rangkum tadi, bonek itu terbentuknya nama bonek itu malah dari Jawa Pos dulu. Dulu supporter Persebaya belum ada namanya ya, Cuk ya. Oke, kita lanjut langsung ya. Dulu kabarnya Persebaya pernah dualisme ya, Cuk ya. Nah, itu gimana, Cuk? Kok bisa dualisme dulu itu gimana? Dulu itu di Surabaya itu ada Persebaya berjumlah dua ya. Ya. Ada Persebaya palsu yang bernama, yang aslinya itu Persikubar, Ya. dan Persebaya yang asli Ya. 1927 ya. Yang asli itu memang yang diperjuangkan bonek dengan loyalitas ya. Oh ya. Nah, ini gimana, Cuk? Kok bisa dulu kan Persebaya asli itu dimatikan oleh federasi. Nah, terus kok Persebaya palsu malah berlanjut bisa memakai namanya itu gimana dulu? Itu awalnya kan karena dualisme liga ya, ISL dan LPI ya. Setelah proses unifikasi liga tahun 2014, lah yang diakui malah Persebaya palsu. Ya, yang bernama Persikubar itu aslinya loh. Nah, bonek kecewa berat dengan federasi. Akhirnya bonek melakukan tindakan menekan berbagai pihak untuk membangkitkan Persebaya yang asli dan mengusir Persebaya palsu dari kota Surabaya. Oh, Persebaya palsu itu yang namanya Persikubar itu ya. Dulu Persebaya palsu ini sempat final divisi utama di Stadion Manahan ya sepertinya. Nah, lawan Perseru itu. Nah, itu Persebaya palsu dulu. Next kita lanjut ke proses penghidupan Persebaya. Ini dulu gimana, Cuk? Prosesnya Persebaya bisa bangkit kembali lagi itu seperti apa? Tolong dijelaskan sedikit ini biar semuanya tahu perjuangan bonek itu seperti apa. Dulu bonek itu menemui Pemkot Surabaya, menemui melabrak lah Kongres PSSI di Surabaya. Bahkan puncaknya sampai ke Bandung. Itu dihidupkannya Persebaya kembali tahun 2016-2017 ya. Itu momen paling dramatis, paling mengesankan, paling bersejarah bagi bonek dan Persebaya. Loh lah, dulu waktu Gruduk Jakarta itu waktu dibantu oleh Pak Imam Nahrawi itu seperti apa? Oh iya, dulu bonek pernah duduk di Jakarta ya. Sebelumnya juga di Asprof Jawa Timur juga, terus di Jakarta, dan akhirnya di Bandung lah tempat Persebaya dihidupkan kembali lewat Kongres PSSI di Bandung tahun 2016-2017. Ya, itu sedikit proses penghidupan Persebaya dulu. Dulu melalui prosedur juga, ndak cuma asal demo Persebaya waktu itu. Bonek waktu itu ndak cuma asal demo-demo saja. Cuman ya dulu emang harus didemo, tapi juga sudah melalui prosedural dulu. Nah, jadi supporter itu nggak cuma demo-demo aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan saat ini Persebaya udah di take over sama investor baru. Profil investor baru ini seperti apa, Cuk? Setelah Persebaya dihidupkan kembali tahun 2017, saat itu juga Persebaya mendapatkan investor bernama Azrul Ananda. Di tangan Pak Azrul, Persebaya mampu menjelma menjadi raksasa di sepak bola Indonesia kembali ya, seperti dulu waktu perserikatan, waktu Liga Indonesia.
berbagai development pengembangan timnya cukup luar biasa. Oh ya, Pak Azrul ini dari mana dulunya? Sebelum ke Persebaya ini Pak Azrul dari mana? Dulu kan biasanya investor ini dari, ada yang dari pengusaha, ada yang dari apa. Kalau Pak Azrul ini gimana? Pak Azrul ini dulunya orang DBL ya, basket. Pak Azrul juga ini anaknya Pak Dahlan Iskan. Wah, dulu Pak Dahlan Iskan juga mantan pengelola Persebaya pas zaman perserikatan itu, gitu. Pak Azrul juga orangnya intelektual menurut saya. Dia sekolahnya tinggi di Amerika Serikat. Yang saya tanyakan itu Pak Azrul waktu mengelola DBL itu gimana tuh? Apakah bisa profesional atau gimana? Yang saya baca waktu itu di media nasional itu, Pak DBL itu pernah ke titik paling rendah ya, dalam arti ya dari segi citra, dari segi pengelolaan. Tapi di tangan Pak Azrul lah DBL menjelma menjadi kompetisi basket paling populer di pelajar Indonesia. Oh iya, berarti pernah memprofesionalkan DBL ya kala itu. Nah, terus itu sedikit profil dari Bapak Azrul. Yang saya tanyakan lagi, perkembangan Persebaya saat ini. Perkembangannya seperti apa Persebaya saat ini, Cuk? Kalau menurut pandanganmu? Untuk perkembangan Persebaya saat di tangan Pak Azrul ini luar biasa menurut saya. Persebaya itu setelah dihidupkan kembali, di take over oleh Pak Azrul, berjalan satu musim tahun 2017 langsung promosi ke Liga 1, bahkan juara. Ya. Hebat sekali ini loh. Terus di Liga 1 berjalan ya naik turun. Ya. Pada musim tahun 2019-2020 Persebaya mencapai peringkat 2. Wah, mengesankan sekali. Oh ya, itu puncak prestasinya kemarin itu apa ya, runner up Liga 1. Nah, waktu itu. Nah, terus ini yang saya tanyakan kembali itu soal pembangunannya. Apa saja sih yang pernah dilakukan oleh Pak Azrul untuk Persebaya saat ini aja yang sudah terlihat, apa aja? Kalau developmentnya dibuat Pak Azrul ini luar biasa menurut saya. Bisa dilihat dari store, merchandise, wah luar biasa ini. Bahkan cabangnya itu sampai belasan gitu, di area Surabaya Raya, keren ini. Bahkan Pak Azrul saat ini membangun training ground, membangun perumahan Persebaya di daerah Sidoarjo. Wah luar biasa ini. Oh iya, Persebaya ini sudah ya bersinergi dengan pemkot-pemkotnya ini. Yang terpenting kan itu kan, kalau mau profesional tapi tidak bersinergi dengan pemkot kan ya sama saja, tetap saja susah. Seperti itu. Kabarnya Wisma Persebaya saat ini pun juga hampir gol ya, Cuk. Ini gimana menurut pandanganmu? Setelah perjuangan lama akhirnya Persebaya dapat memenangkan gugatan Wisma Persebaya ya. Jadi pengelolaan Wisma itu nanti dikelola penuh oleh Persebaya. Nah, nantinya kalau Wisma Persebaya ini bisa dikelola penuh dan dikelola oleh Pak Azrul, ya kemungkinan bisa menjadi megah ini Wisma. Bisa untuk training ground, bisa untuk apa-apa, bisa untuk development Persebaya itu sendiri. Kalau menurutmu, ini Wisma ini gimana, Cuk? Ya, gini, ini Wisma kan lokasinya strategis sekali ya. Di area Gelora 10 November Surabaya. Ya. Di tengah kota ya. Ini menurut saya cocok untuk area komersil untuk Persebaya. Jadi di situ nanti ada store, ada kafe, ada training ground untuk Persebaya, ada Wisma untuk pemain, klub internal, ada museum. Nah, jangan lupa itu kan legendaris sekali ya Wisma dan komplek 10 November itu. Oh iya, area situ bisa dijadikan pariwisata berarti ya. Pariwisatanya Persebaya. Kalau mau datang ya tinggal di situ, cari apa-apa sudah komplit di situ. Mau tahu sejarahnya juga ada, mau cari merchandise juga ada, mau nongkrong juga bisa. Nah, itu juga udah komplit. Nah, kalau menurutmu, Cuk, saran-saran untuk Persebaya saat ini gimana? Harus ngapain dan harus apa Persebaya saat ini? Kalau untuk Persebaya ini saran-saran saya ya ditingkatkan terus ya. Ini kan sudah trennya sudah bagus sekali ya loh. Ya.
Persebaya trennya sudah bagus, ditingkatkan lagi. Dalam arti nanti Wisma yang sudah dikelola oleh Persebaya ini dikembangkan secara profesional, secara modern. Nah, ada training ground komplit lah tadi yang sudah dibicarakan tadi. Nah, itu saran-saran untuk Persebaya. Kalau saran-saran untuk bonek dari saya itu ya, semoga bonek itu lekas membaiklah di citra masyarakat, agar dipandang masyarakat itu juga bagus. Nah, semoga tahun ini atau tahun berikutnya itu bonek bisa memperbaiki citra di mata masyarakat lah, tidak buruk sepertinya. Nah, seperti itu aja. Nah, seperti itu dulu pembahasan kami tentang Persebaya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.